Lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat kita hal yang sama terjadi. Penyakit-penyakit kusta rohani itu ada juga dalam tubuh kita ketika kita hidup di tengah masyarakat. Ada sekian banyak cap atau stigma yang dikembangkan. Mereka yang berbeda suku, agama, ras, golongan adalah yang kita anggap sebagai penyandang-penyandang kusta. Kita bersikap seperti orang-orang perjanjian lama, menolak, mengasingkan, dan menghukum mereka yang berbeda. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan hari Minggu biasa yang ke-6. Seperti kita dengar bersama dalam katekese tadi, kita diundang untuk berbuat kebaikan seperti Yesus. Karena kemuliaan kita sebagai orang Kristiani terletak pada kasih sayang, belas kasih, pengampunan, kemurahan hati, kebaikan. Sadar bahwa seringkali di dalam hidup kita belum sungguh-sungguh mengikuti undangan Yesus untuk berbuat kebaikan, maka mari pada awal perayaan Ekaristi ini, kita periksa batin kita akui dan sesali segala dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, kita mohon ampun kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti memiliki mimpi untuk sebuah kemuliaan. Kita mungkin mengharapkan untuk menjadi menonjol dan terkenal. Kita berfantasi tentang pencapaian besar yang akan membedakan kita dari orang lain. Mimpi kita pasti berbeda-beda. Tetapi yang satu yang pasti adalah bahwa kita menjadi pusat, kita menjadi seseorang yang di tengah-tengah. Orang yang paling dikagumi di tempat itu. Entah itu mencetak gol kemenangan, entah itu seorang aktor yang menerima penghargaan, penulis yang menulis buku terlaris, intelektual yang memenangkan hadiah Nobel, dan lain sebagainya. Yang kita kejar di dalam mimpi akan kemuliaan itu adalah penghargaan, sanjungan, menjadi terkenal, atau mungkin menjadi sekedar dicintai. Apakah itu buruk? Tidak. Kita memang mungkin dilahirkan untuk menjadi pusat perhatian. Tetapi perlu kita ingat bahwa para ilmuwan mengatakan alam semesta kita tidak memiliki pusat yang tunggal. Tetapi di mana-mana setiap orang menjadi pusatnya. Dan sekali lagi tidak bisa kita pungkiri bahwa kita merasa diri menjadi pusat dan ingin diakui keberadaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, hal itu wajar dan hal itu bisa menjadi sesuatu yang sehat. Tetapi menjadi tidak sehat kalau di dalam fantasi, di dalam bayangan kita akan kemuliaan itu, kita menempatkan diri di atas orang lain. Kita mengorbankan orang lain untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum Yesus lahir, orang-orang berdoa akan hadirnya Mesias. Mesias yang mereka bayangkan sebagai seorang mungkin superstar duniawi, seorang yang mungkin seperti Gatot Kaca, otot kawat balung wesi, yang akan membawa mereka keluar dari penjajahan, yang akan melepaskan mereka dari penderitaan, yang akan mengungkapkan keagungan Tuhan dan mengalahkan kejahatan. Tetapi di dalam Injil kita melihat kemuliaan yang dibawa Yesus bukan seperti itu. Bahkan ketika Yesus di kayu salib, dia ditantang untuk menunjukkan kemuliaan dalam bayangan manusia. Jika engkau adalah anak Allah, buktikanlah dan turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu. Tetapi Yesus tidak turun. Tidak mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa, spektakuler, hanya sekedar untuk membuat orang tercengang dan terpesona.
Yesus membuktikan bahwa dia seorang yang berkuasa melalui tindakan-tindakannya selama hidupnya. Yesus menunjukkan kekuasaan dan kemuliaannya dengan mengampuni mereka yang mengejek dan membunuhnya. Kerajaan Allah terwujud di dalam pengampunan, bukan dalam kekuasaan duniawi. Dan itulah kemuliaan yang sejati yang seharusnya membuat kita iri, yaitu kasih sayang, pengampunan, kemurahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam menghadapi kecemburuan, kebencian, bahkan pembunuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga mengingatkan kembali akan hal itu ketika Yohanes dan Yakobus datang kepadanya, memintanya untuk diberi kursi kemuliaan di sisinya. Yesus menanggapi permintaan mereka dengan sebuah peringatan, pertanyaan. Dapatkah kamu minum cawan penderitaan yang harus aku minum? Dan di dalam kenaifannya mereka berkata, kami bisa. Yesus menjawab, cawan yang akan aku minum memang akan kamu minum, tetapi untuk duduk di dalam kemuliaan di kanan atau kiriku, bukan aku yang berhak memberikannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus pada dasarnya ialah bahwa kita semua akan mengalami penderitaan. Semua orang akan merasakannya, dan penderitaan itu akan membuat hidup kita lebih mendalam. Persoalannya adalah apakah kita akan mendalam dalam belas kasih dan pengampunan, ataukah kita mendalam di dalam kepahitan dan kemarahan. Yang perlu kita ingat bahwa adalah yang membawa kita kepada kemuliaan adalah ketika kita hidup mendalam di dalam belas kasih, cinta kasih, pengampunan dan kemurahan hati serta kebaikan. Sekali lagi Yesus mendefinisikan kemuliaan dengan sangat berbeda dari yang kita lakukan. Kemuliaan sejati baginya bukanlah kemuliaan memenangkan medali emas, menjadi juara, memenangkan Oscar, menjadi objek iri hati banyak orang karena penampilan dan pencapaian kita. Kemuliaan yang terdalam terdapat di dalam kasih sayang, pengampunan, dan kemurahan hati. Dan Injil yang kita dengar hari ini juga menunjukkan hal itu. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan kita tahu di dalam seluruh Injil, hidup Yesus tampaknya terdiri dari hal ini. Keinginannya untuk membantu mereka yang di dalam kesulitan. Saya kira situasi yang kita hadapi saat ini boleh dibandingkan dengan situasi pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus orang-orang kusta disingkiri. Pada zaman ini, secara sadar atau tidak, kita mungkin juga menyingkiri mereka yang sudah terkena virus COVID-19 atau terduga terkena virus COVID-19. Ini adalah situasi di mana rasa persaudaraan Kristiani kita diuji. Kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita akan menjadi seperti orang-orang perjanjian lama yang kita dengar dalam bacaan pertama, ataukah kita bisa mampu untuk menjadi seperti Yesus. Orang-orang perjanjian lama memberikan cap dan stigma serta mengasingkan orang-orang yang berpenyakit kusta. Sedangkan perjanjian baru yang ditunjukkan dalam diri Yesus mencabut stigma dan membebaskan orang-orang sakit. Yesus menghadirkan Allah yang menyelamatkan. Yesus menyucikan, membersihkan, dan membebaskan. Yesus menolong dan menyelamatkan orang sakit, bukan menghukumnya. Mari kita bertanya, bagaimana dengan kita? Barangkali ada di antara kita yang mengalami, atau mungkin mendengar orang yang mengalami ketika ada anggota keluarga, saudara mungkin yang terkena. Mereka hidup di dalam kebingungan. Bukan hanya saudara saja, tetapi komunitas-komunitas religius juga, mereka mengalami kebingungan, mengalami gagap di dalam menghadapi ini semua. Bahkan mungkin mereka juga lupa akan arti persaudaraan Kristiani. Ketika ada anggota komunitas yang terkena, bingung mau ditaruh di mana. Ditaruh di komunitas untuk isolasi mandiri, takut nanti yang lain kena. Oh, ada komunitas yang anggotanya sedikit, banyak kamar, taruh sana saja. Anggota komunitas mengatakan, kenapa kami yang jadi tumbal? Bagaimana nanti kalau ada keluarga kami yang datang? Semuanya kembali kepada egoisme diri, menjadikan diri sebagai pusat, lupa
untuk mewujudkan persaudaraan Kristiani di dalam komunitas, di dalam lingkungan kita. Dan saudara-saudari yang terkasih, jangan-jangan kita belum bisa mengikuti Yesus yang berbuat kebaikan itu karena kita sendiri yang sedang sakit. Kita sendiri yang sedang mengalami kusta-kusta rohani di dalam kehidupan kita. Kita belum sembuh dari kusta-kusta rohani, yaitu dosa-dosa kita. Sehingga penyakit kita itu kita proyeksikan ke dalam orang lain, kita pantulkan ke dalam orang lain. Kita melihat orang lain jelek. Kita menjadi bermental seperti orang-orang perjanjian lama di dalam menghadapi orang-orang sakit. Kita menghukum, kita mencap, kita menorehkan stigma pada anggota gereja di dalam lingkungan kita. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita tidak membantu, tetapi justru menjadikannya bahan gosip dan berita menarik waktu arisan, waktu nganggur-nganggur menunggui anak di sekolah barangkali. Lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat kita hal yang sama terjadi. Penyakit-penyakit kusta rohani itu ada juga dalam tubuh kita ketika kita hidup di tengah masyarakat. Ada sekian banyak cap atau stigma yang dikembangkan. Mereka yang berbeda suku, agama, ras, golongan adalah kita anggap sebagai penyandang-penyandang kusta. Kita bersikap seperti orang-orang perjanjian lama, menolak, mengasingkan, dan menghukum mereka yang berbeda. Maka saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil singkat hari ini mau mengingatkan kembali kita untuk melihat lebih dahulu ke dalam diri kita masing-masing. Barangkali kita yang pertama-tama perlu disembuhkan. Barangkali kita yang perlu datang kepada Yesus. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan saya. Memohon pengampunan dari Tuhan, supaya Tuhan membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Baru kemudian kita akan mampu untuk melihat dengan jernih, seperti Yesus yang mampu melihat kebutuhan sesama. Kita mengakui diri di hadapan Tuhan sebagai orang yang berdosa. Itu adalah sebuah langkah awal dari proses penyembuhan kita. Dan semoga berkat bantuan Tuhan, kita juga akan bebas dari segala kusta-kusta rohani kita. Dan akhirnya semoga kita mampu untuk meneladan Yesus, membawa keselamatan bagi mereka yang menderita, membawa penghiburan, membawa harapan bagi mereka yang sedang mungkin saat ini mengalami seperti penyakit kusta, COVID-19. Kita berikan penghiburan kepada mereka dengan cara semampu kita, tetapi bukan mengabaikan dan menjauhi mereka. Semoga kita meneladani Yesus, membawa keselamatan bagi sesama kita, hingga akhirnya kita sendiri juga yang boleh untuk menikmati damai sejahteranya. Amin.